Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmitiani MSI dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar masuk ke perguruan tinggi pada kelas 12 MAN 1 Ogan Ilir. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Rahmania dengan NIM 06031282328028 kelas Indralaya. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah yang dihadapi oleh siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi, yaitu kurangnya motivasi belajar. Motivasi belajar adalah salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan siswa, terutama dalam mencapai tujuan akademis seperti diterima di perguruan tinggi. Namun, motivasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat dan ambisi pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satunya adalah interaksi dengan teman sebaya. Teman sebaya memainkan peran penting dalam kehidupan siswa, terutama saat siswa berada di lingkungan sekolah. Pengaruh teman sebaya dapat bersifat positif, seperti saling mendorong dalam belajar, tetapi teman sebaya juga dapat bersifat negatif, seperti mengalihkan fokus dari persiapan akademis. Beberapa siswa mungkin merasa lebih termotivasi ketika berada di lingkungan teman yang mendukung kegiatan belajar, sementara yang lain mungkin kehilangan motivasi jika dikelilingi oleh teman yang lebih suka bermain daripada belajar. Berdasarkan observasi awal di MAN 1 Ogan Ilir, ditemukan bahwa siswa yang memiliki teman sebaya yang rajin cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang berada di lingkungan sosial yang kurang mendukung. Oleh karena itu, penting untuk meneliti apakah teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa, terutama dalam persiapan ujian masuk ke perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu adakah pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar masuk ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 MAN 1 Ogan Ilir. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa masuk ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 MAN 1 Ogan Ilir. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis, yaitu untuk memperkaya kajian mengenai hubungan antara interaksi sosial dan motivasi belajar, maupun manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi guru dan sekolah dalam merancang strategi pembelajaran yang mendukung motivasi belajar siswa. Pada bagian kajian teori, saya menggunakan dua konsep utama, yaitu teman sebaya dan motivasi belajar. Teman sebaya merupakan kelompok individu yang memiliki kesamaan usia atau karakteristik sosial tertentu yang berinteraksi dalam lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya pengaruh baik positif maupun negatif. Pembahasan mengenai teman sebaya terdiri dari bentuk-bentuk kelompok teman sebaya, faktor-faktor yang mempengaruhi teman sebaya, peran teman sebaya, serta indikator-indikator teman sebaya. Sedangkan motivasi belajar merupakan pendorong penting yang membuat siswa semangat dalam proses belajar. Motivasi belajar dapat berasal dari dalam diri siswa seperti minat dan rasa ingin tahu, serta lingkungan sekitar seperti dukungan guru, keluarga, dan teman sebaya. Pembahasan mengenai motivasi belajar ini terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, serta indikator-indikator motivasi belajar. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Salah satunya penelitian dari Rosa et al. Pada tahun 2023 yang menemukan bahwa teman sebaya memiliki kontribusi sebesar 42,4% terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 19 Jambi.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan teman sebaya terhadap motivasi belajar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mark Riva et al. Pada tahun 2023 juga menunjukkan hasil yang serupa, di mana dukungan sosial dari teman sebaya memiliki dampak positif terhadap motivasi belajar siswa di tingkat SMA. Namun, penelitian-penelitian terdahulu ini umumnya berfokus pada siswa di tingkat SMP dan SMA secara umum, sedangkan penelitian saya berfokus pada siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi, di mana tekanan akademis dan sosial cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh teman sebaya pada motivasi belajar dalam konteks persiapan masuk ke perguruan tinggi. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu HA yang menyatakan ada pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar masuk perguruan tinggi pada siswa kelas 12 MAS 1 Ogan Ilir, dan HO yang menyatakan tidak ada pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar masuk perguruan tinggi pada siswa kelas 12 MAS 1 Ogan Ilir. Selanjutnya pada bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional yang bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh antara dua variabel, yaitu teman sebaya sebagai variabel X atau variabel bebas dan motivasi belajar sebagai variabel Y atau variabel terikat. Adapun definisi operasional dari kedua variabel tersebut. Yang pertama adalah teman sebaya. Teman sebaya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 12 MAS 1 Ogan Ilir yang saling berinteraksi dalam lingkungan sosial yang bisa berdampak pada kegiatan belajar persiapan masuk ke perguruan tinggi. Sehingga secara keseluruhan, teman sebaya merupakan kelompok individu yang memiliki kesamaan usia atau karakteristik sosial tertentu yang berinteraksi dalam lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya pengaruh baik positif maupun negatif. Pengukuran pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar menggunakan angket dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, pertentangan. Yang keempat, penerimaan atau akulturasi. Dan yang terakhir, persesuaian atau akomodasi. Yang kedua adalah motivasi belajar. Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa-siswi kelas 12 MAS 1 Ogan Ilir yang sedang melakukan persiapan masuk ke perguruan tinggi. Secara keseluruhan, motivasi belajar merupakan pendorong penting yang membuat siswa semangat dalam proses belajar. Motivasi belajar dapat berasal dari dalam diri siswa serta dari lingkungan sekitar. Pengukuran motivasi belajar menggunakan angket dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, minat belajar. Yang kedua, keinginan untuk berhasil. Yang ketiga, harapan akan masa depan. Yang keempat, suasana ketika belajar. Yang kelima, pujian. Yang keenam, semangat. Yang ketujuh, dukungan. Dan yang terakhir adalah lingkungan pertemanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 MAS 1 Ogan Ilir yang berjumlah 260 siswa. Dari populasi tersebut, sampel yang diambil sebanyak 96 siswa menggunakan teknik random sampling. Teknik ini dipilih agar setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden, sehingga hasil penelitian dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah angket. Angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup yang akan diberikan kepada siswa. Angket ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang mengukur pengaruh teman sebaya dan bagian yang mengukur motivasi belajar siswa. Angket ini menggunakan skala Likert dengan 4 pilihan jawaban dengan kategori mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Selain angket, observasi juga dilakukan untuk melihat interaksi siswa dengan teman sebayanya di kelas. Teknik observasi non-partisipan terstruktur digunakan untuk mengamati perilaku siswa saat bekerja sama, bersaing, dan mendukung satu sama lain dalam aktivitas belajar. Observasi ini membantu memperkuat data yang dikumpulkan melalui angket. Sebelum pengumpulan data dilakukan, terlebih dahulu akan dilakukan uji validitas dan rehabilitas terhadap angket yang digunakan.
Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen ini benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen ini akan konsisten jika digunakan berulang kali. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Lilia-Force. Jika data berdistribusi normal, maka analisis lebih lanjut dapat dilakukan. Yang kedua yaitu uji linearitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear, sehingga analisis regresi dapat diterapkan. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Ini menggunakan regresi linear sederhana untuk melihat apakah variabel teman sebaya berpengaruh terhadap variabel motivasi belajar. Uji ini akan menghasilkan koefisiensi regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar. Demikian paparan proposal penelitian saya mengenai pengaruh teman sebaya terhadap motivasi belajar masuk perguruan tinggi pada siswa kelas 12 Mas 1 Ogan Ilir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran penting teman sebaya dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa, terutama dalam persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung, di mana interaksi sosial antar teman sebaya dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan motivasi akademis. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian untuk meningkatkan kualitas penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.